Hello everyone, my name is Gabriela Nadine Tambunan. I'm from class 9D and today I want to make a video for my practical exam this year. Hope you guys can enjoy my video. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hari ini saya akan membacakan perkataan Tuhan dari surat Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata kepadamu, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya akan membacakan renungan ujian praktek yang diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dari ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Terlahir menjadi seorang Kristiani adalah sebuah pemberian, tapi hidup serupa dengan Kristus adalah pilihan. Kenapa demikian? Kita diberikan karunia oleh Allah untuk lahir sebagai seorang Kristiani. Itu merupakan pemberian yang berharga bagi kita semua. Tapi untuk hidup atau melanjutkan hidup serupa dan segambar seperti Kristus, itu semua pilihan kita. Apakah diri kita mau hidup seturut dan segambar Tuhan, atau malah hidup sesuai cara dunia yang gelap? Kita ingin menjadi terang dan garam, atau sebatas manusia pada umumnya? Maka dari itu, mulai sekarang, pilihlah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagaimana caranya? Cara paling sederhana adalah menjadi dampak. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menyatakan kehadiran Allah lewat diri kita masing-masing.
Atau kita menyerahkan diri kepada Allah untuk dijadikan alatnya dan berserah layaknya Bunda Maria mempercayai segalanya kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita. Untuk menjadi dampak, iman saja tidak cukup. Diperlukan iman yang hidup, bukan iman yang kosong, apalagi iman yang mati. Dibutuhkan iman yang nyata dan hidup karena perbuatan, sehingga perbuatan-perbuatan baik dan benar yang didasari oleh iman menghasilkan buah yang pada akhirnya bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita. Sebuah tumbuhan tidak tahu seberapa manisnya buah yang ia hasilkan. Namun orang-orang di sekitarnya pasti bisa merasakan nikmat dan manisnya buah yang ia hasilkan. Begitu pula dengan iman kita. Iman dengan perbuatan menghasilkan buah-buah iman yang bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita dan menjadikan kehadiran Allah nyata atas kita. Itu mengapa Tuhan merindukan iman yang penuh perbuatan, bukan sekedar percaya, namun juga melakukan. Lalu di ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bahkan Rahab yang merupakan seorang pelacur terselamatkan karena ia mempunyai iman yang hidup meskipun di tengah dosa yang telah merantai dirinya. Rahab masih sempat melakukan iman yang disertai perbuatan. Begitu juga dengan iman seorang wanita yang menjamah jubah Yesus ketika ia mengalami pendarahan. Bukan hanya percaya, namun wanita itu juga berbuat. Dan akhirnya, meski ia perlu berdesak-desakan untuk menjamah jubah Yesus, imannya menyembuhkan penyakitnya. Maka dari itu, Yakobus mengajarkan kepada kita untuk hidup sesuai dengan perintah Allah dan memiliki iman yang hidup. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka dari itu Tuhan mengkehendaki kita untuk memiliki iman yang hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai kebenaran Allah. Sekarang kita akan berdoa untuk kerukunan umat beragama di negara kita. Karena Bapa, Putra, Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami ingin berdoa untuk semua umat beragama yang ada di Indonesia ya Tuhan. Baik mereka yang menganut sebuah agama maupun mereka yang belum percaya dengan hadirat Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan di hati kami kedamaian serta ketenangan, sehingga selalu kami bisa beribadah agama apapun dalam kedamaian dan ketenangan. Kiranya Engkau terus membawa kami ke dimensi-dimensi lain untuk mendekat kepadamu dan mempercayai bahwa Engkau ada bagi kami. Biarkan iman kami sebagai Kristiani tidak kosong begitu saja. Di dalam iman kami ada perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan dan menjadi dampak bagi mereka yang belum mempercayai Engkau. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, siapapun itu, apapun agamanya, yang mungkin kesulitan dengan hidupnya, terutama dalam keadaan seperti sekarang, atau mungkin kesulitan ibadah karena pandemi. Kiranya Engkau yang terus memberkati mereka dan melindungi mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik dan nyaman. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala tindak perpecahan, adu domba, atau hal-hal yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama di negara kami. Kiranya Engkau terus yang memberikan kedamaian dan Roh Kudus-Mu agar kami terus dapat beribadah dan beragama dengan aman, nyaman, tanpa merugikan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin.